Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heroes Rahmat. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang cara ataupun trik dalam mengolah Excel, khususnya dalam mencari nilai rata-rata, persentase kenaikan, pembuatan tabel kesimpulan, dan pembuatan diagram batang. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju Excel, yang mana saya sudah membuat atau menyediakan data untuk mencari hal-hal yang telah saya sebutkan dari awal video tadi. Berikut ini adalah data yang telah saya sediakan, di mana terdiri dari responden sebanyak 28 orang. Kemudian terdapat nilai siklus 1, nilai siklus 2, dan nilai KKM-nya. Di sini berdasarkan data ini kita akan mencari jumlah, rata-rata, dan persentase kenaikan. Baik teman-teman, langsung saja kita mencari jumlah. Untuk mencari jumlah dari nilai siklus 1 dan siklus 2, maka teman-teman hanya perlu melakukan, yaitu caranya klik tabel pada siklus 1, kemudian drag atau tahan ke arah siklus 2. Kemudian teman-teman pilih menu auto sum. Maka secara otomatis jumlah dari nilai siklus 1 dan nilai siklus 2 muncul, yang mana jumlah dari nilai siklus 1 dan siklus 2 yang pertama yaitu 150. Untuk mencari jumlah dari nilai siklus 1 dan siklus 2 yang lainnya, teman-teman tidak perlu lagi untuk melakukan cara yang manual seperti cara pertama tadi yang saya lakukan. Teman-teman cukup klik nilai yang pertama kali muncul, kemudian drag atau tahan, kemudian tarik ke bawah sampai tabel terakhir. Maka secara otomatis nilai dari keseluruhan nilai siklus 1 dan 2 maka akan muncul secara cepat. Kemudian untuk mencari rata-rata, teman-teman juga harus melakukan hal yang sama, namun sedikit berbeda untuk mencari dalam rata-rata yang ada pada nilai siklus 1 dan nilai siklus 2. Bagaimana caranya? Teman-teman klik tabel yang ada di bawah rata-rata, kemudian tulis sama dengan atau ketik sama dengan, kemudian ketik kalimat average, kemudian buka kurung, pilih nilai siklus pertama, kemudian drag atau tahan ke arah nilai siklus kedua. Setelah itu maka dia akan timbul seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka tutup kurung, kemudian teman-teman enter. Maka secara otomatis rata-rata dari nilai siklus 1 dan siklus 2 akan muncul, yaitu 75. Untuk mencari nilai rata-rata keseluruhan data, teman-teman cukup melakukan hal yang sama seperti langkah mencari jumlah keseluruhan tadi. Teman-teman klik nilai rata-rata yang pertama muncul, kemudian drag atau tahan ke bawah sampai tabel terakhir, kemudian lepaskan, dan rata-rata keseluruhan dari tabel ini sudah muncul. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Kemudian tahap selanjutnya yaitu cara mencari persentase kenaikan. Untuk mencari persentase kenaikan dari data ini, maka langkah yang teman-teman perlukan yaitu ubah general yang ada pada menu home ke dalam bentuk percentage. Setelah berubah menjadi percentage, jangan lupa untuk mengklik tanda persen. Kemudian teman-teman tulis sama dengan, lalu buka kurung, teman-teman pilih nilai siklus 2 yang pertama, kemudian dikurang dengan siklus ke-1, buka tutup kurung, kemudian dibagi dengan nilai KKM, tinggal diketik dan tutup kurung, lalu di enter dan pilih yes. Maka secara otomatis nilai persentase dari kenaikan siklus 1 dan siklus 2 nya akan
muncul, yang mana persentasenya dari nilai siklus 1 dan siklus 2 berdasarkan KKM pertama yaitu sebesar 0%. Kemudian untuk melakukan atau mencari nilai persentase kenaikan data yang lainnya, teman-teman cukup melakukan hal yang sama seperti sebelumnya dalam mencari jumlah dan rata-rata, yaitu teman-teman tahan atau drag, terus tarik ke bawah sampai kolom terakhir, kemudian dilepas. Maka secara otomatis persentase dari seluruh responden yang ada akan timbul. Sampai sini teman-teman tentunya paham, karena jalan yang saya kasih atau trik yang saya berikan sangat mudah untuk dipahami oleh teman-teman dalam membantu pembuatan tugasnya. Kemudian untuk membuat tabel kesimpulan. Bagaimana membuat tabel kesimpulan dalam data yang telah kita olah seperti ini? Langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu teman-teman blok seluruh data yang ada di tabel ini, di blok seluruhnya. Kemudian pilih menu insert, pilih pivot table. Setelah pemilihan pivot table, teman-teman lakukan pemilihan exciting worksheet. Untuk penempatan tabel kesimpulan, saya secara pribadi pilih di sheet kedua. Nanti terserah teman-teman mau pilih di sheet keberapa. Pilih ke sheet 3 juga boleh, nggak apa-apa. Kalau saya secara pribadi di sheet kedua. Nih. Setelah pemilihan sheet kedua, maka di sini di lokasinya akan timbul seperti ini. Di lokasi yang ada di bawah exciting worksheet. Kemudian pemilihan letaknya bebas, terserah teman-teman di mana teman-teman inginkan. Kalau saya secara pribadi di tabel C pada baris kelima. Maka di sini juga akan timbul C5. Setelah pemilihan selesai, maka di-OK-kan. Maka pivot table-nya, tabel kesimpulannya sudah muncul di sini. Untuk mengetahui berapa jumlah responden, nilai siklus 1 dan seterusnya, yang teman-teman lakukan hanya perlu melihat ke sisi kanan yang ada di laptop, yaitu tinggal dicentang biru ini, responden. Maka jumlah respondennya akan muncul secara seluruhnya. Kemudian nilai siklusnya, begitu juga jumlah, rata-rata, dan persentase kenaikannya. Maka daftar kesimpulan dari data yang telah kita lakukan, yaitu data ini tadi, telah menjadi seperti ini. Daftar tabel kesimpulan dari data sebelumnya. Kemudian jika ingin melihat lagi, teman-teman bebas untuk melakukan pada bagian row. Jika ingin membuat dia lebih bervariasi, teman-teman tinggal pindahkan zoom yang ada di bagian sini ke sebelah row, maka dia akan timbul seperti ini, tabel seluruhnya tadi yang ada pada responden. Jika teman-teman tidak ingin seperti ini, memilih untuk yang biasa, maka tinggal dipindahkan lagi ke sebelahnya tadi. Maka dia akan tetap seperti ini tadi untuk kesimpulan seluruh data yang ada. Kemudian tinggal teman-teman rapikan pada menu home, pilih all border, maka tabel kesimpulannya sudah rapi. Kemudian tinggal diberi judul, tabel kesimpulan dari siklus 1 dan siklus 2, dan selesai. Inilah hasil dari tabel kesimpulan berdasarkan data yang telah kita olah tadi. Selanjutnya untuk pembuatan diagram batang. Untuk pembuatan diagram batang, teman-teman cukup melakukan hal yang sama dalam proses pembuatan tabel kesimpulan. Teman-teman blok secara seluruhnya
data yang ada teman-teman blok secara seluruhnya, kemudian pilih menu insert. Setelah menu insert dipilih, maka di sini terdapat diagram. Ada banyak jenis diagram yang disediakan oleh Microsoft. Ada diagram batang berbentuk statistik maupun berbentuk lingkaran. Karena di sini saya secara pribadi ingin membuat diagram batang, maka saya memilih diagram batang. Nah, setelah pemilihan diagram batang, Microsoft juga menyediakan bentuk diagram batangnya. Ada yang 2 dimensi dan ada yang 3 dimensi. Saya secara pribadi lebih kepada 2 dimensi saja. Setelah pemilihan, kita pilih yang pertama. Setelah pemilihan diagram batang, maka dia akan timbul seperti ini. Kita geser dulu seperti ini. Maka di sudut sini ada di desain, maka teman-teman bebas memilih mau seperti apa atau model seperti apa diagram yang akan ditampilkan berdasarkan data yang telah diolah nanti. Coba kita pilih yang ini, saya pribadi pilih yang ini. Kemudian setelah pemilihan selesai, maka teman-teman lakukan yaitu membesarkannya. Nah, setelah kita tarik besar supaya jelas bentuk diagramnya nanti. Nah, sudah selesai. Inilah bentuk diagram batangnya dari data yang telah kita olah sebelumnya. Jadi teman-teman, nilai dari data ini terbentuk ke dalam bentuk diagram seperti ini. Bagaimana teman-teman? Tidak susah kan? Setelah diagram batangnya selesai, maka teman-teman perlu memberikan judul di chart title. Kita namakan diagram dari siklus 1 dan siklus 2. Selesai. Baik teman-teman, itulah proses kegiatan kita pada hari ini, di mana untuk mengolah dalam pencarian jumlah, rata-rata, persentase kenaikan, dan pembuatan tabel kesimpulan serta diagram batang berdasarkan data yang telah kita kelola. Semoga teman-teman bisa paham dan bermanfaat untuk semuanya. Saya Heru Surahmat undur diri. Salam sukses untuk kita semua.